Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke, jadi hari ini hari Minggu ya, dan pada kesempatan video kali ini aku lagi di perjalanan menuju GS ya. Dan ini suasananya ini sebenarnya udah malam ya, karena ini udah jam 7 malam. Dan berhubung sekarang itu masih musim panas ya, musim panas, akhir-akhir musim panas ya. Ini udah hawanya udah mulai dingin juga ya, karena udah mau masuki musim gugur. Tapi suasananya seperti ini ya, masih terang. Tuh nampak depan sunsetnya baru tenggelam ya. Ini suasana seperti ini. Mungkin kalau di Indonesia ini jam 7 malam ini udah gelap ya. Kalau sini masih terang ya, karena sini masih musim panas. Dan sebenarnya sih biasanya kalau musim panas sih jam segini masih terang banget. Berhubung ini musim panasnya udah mulai akhir ya, kalau misalnya lagi puncak-puncaknya sih masih terang jam segini. Biasanya udah mulai gelap itu sekitar jam 8 malaman. Oke, jadi seperti itu suasananya ya di sore hari ini. Ini kita mau nyebrang dulu ya, karena ini jalan lumayan besar tuh, banyak banget mobil. Dan suasananya kalau misalnya di sore hari di Korea Selatan itu sama ya sebenarnya kayak di tempat kita. Di sini juga kalau misalnya kita jalan di pinggiran sawah gini kan, biasanya di rumah itu kayak banyak banget kayak hewan-hewan kecil itu yang kalau misalnya kita naik sepeda atau naik motor itu pasti ganggu pandangan kita ya. Banyak banget urang-urang lah kalau misalnya di rumah aku tuh namanya urang-urang ya. Di sini juga banyak ya hewan seperti itu ya, wajar saja karena di sini tempatnya itu persawahan ya, persawahan. Jadi seperti ini tuh suasananya tuh, bagus tuh depan perbukitan banyak banget. Nah jadi pada kesempatan video kali ini berhubung aku mau ke GS ya, teman-teman ada yang nanya juga kira-kira gimana sih perbedaan toko di Korea Selatan dan di Indonesia itu seperti apa, ada perbedaannya, ada kesamaannya itu gimana, dari nampak luar sampai ke dalam sampai ke barang-barangnya itu seperti apa ya. Ntar kita di sana kita mau coba ya, lihat seperti apa kira-kira ada kesamaan atau enggak. Ini jalannya agak sulit ya, nih mobil lewat itu jalannya tuh jalannya sempit banget seperti ini ya. Jadi kita harus kayak berhenti dulu ya buat ngalah biar terjamin keselamatan kita. Oke, jadi kita udah nyampe di GS nya ya, dan ini di belakang aku tuh GS ya. Tuh penampakannya seperti ini ya, kalau nampak dari luar. Sama kayak di Indonesia juga itu kurang lebihnya seperti ini. Dan ada kayak spanduk buat promosi juga ada di sini ya. Tuh sama ada kayak promosi juga ada. Di Indonesia juga ada ya pasti. Dan di sini nggak ada yang namanya kayak bazar ya. Bazar itu nggak ada kalau di depan toko seperti ini. Kalau di Indonesia itu kebanyakan mesti ada ya, apalagi kalau misalnya bulan puasa itu banyak banget pajangan-pajangan kayak yang menjelang bulan puasa itu makanan apa aja itu harus dipromosiin di depan tokonya. Kalau di sini nggak ada, cuman ada di dalam itu ada flur-fluran kayak ada roti ya, ada roti tercantum juga, ada harganya yang promo, harga aslinya, dari harga asli sampai ke harga promonya itu berapa ada di sana ya. Oke, jadi biasanya kalau di Indonesia itu kalau misalnya masuk ke toko seperti ini tuh pasti kita disalamin ya, disalamin kayak selamat siang, selamat datang di sini gitu kan, selamat malam, selamat datang di sini gitu kan. Nah, di sini juga sebenarnya itu sama ya, sama kayak disalamin seperti itu. Ini ada mobil sama disalamin seperti itu ya, annyeonghaseyo gitu kan ya, seperti itu sih. Ntar kita coba masuk ke dalam ya.
Oke, jadi ini berhubung kebetulan lagi ada datang barang ya, ini di belakang. Ini kayaknya makanan dingin ya, nggak tahu kayak nugget, nggak tahu es krim, itu nggak tahu. Ini sama datang barang seperti ini ya. Ini mobilnya seperti ini. Cuman yang nurunin itu supirnya ya, itu pegawainya. Berhubung di sini tuh kalau misalnya di toko seperti ini tuh di sini tuh pegawainya cuma satu. Mungkin kalau di tempat kita itu kayak 2 orang atau 3 orang ya, minimal 3 orang lah biar nggak kerepotan. Kalau di sini cuman 1 orang itu udah cukup sih, karena di sini tingkat kriminalitasnya, walaupun di sini tuh banyak banget orang mabuk, tingkat kriminalitasnya itu sangat rendah ya, karena di sini takut banget sama yang namanya hukum. Ini masih jadi seperti ini ya nampaknya. Di sini ada stand mie-nya. Ini masih mie ya, dan itu tadi itu barang yang datang ya, itu ada susu ya, minuman, dan barangnya itu kok di sini kalau datang itu sedikit segitu ya. Jadi makanya cukup dengan pegawai itu cuman 1 orang aja, nggak banyak. Ini rak minumannya ya, seperti ini. Ini tertata rapi ya, ini kayak label price-nya juga terpasang rapi, tertera juga sama ya kayak punya kita, beli 2 gratis 1. Ini tercantum juga, ada beli satu gratis 1, 1+1 itu tercantum juga ya di sini ya. Tuh, sama kayak kita, tertata rapi. Dan ini kayak ada stand kayak sosisan ya, makanan siap saji di sini ya. Ada di sini juga ada. Ini berhubung udah mulai habis tuh, belum diisi lagi. Ini biasanya ada tempat khusus burger. Ini kayak makanan siap saji ya. Ya ada daging-dagingan, ada kimchi. Pasti kalau makanan seperti ini tuh ada yang namanya kimchinya. Kita masuk ke sini ya, ini gondolanya penampakannya seperti ini. Ini kayak isi bir-bir ya. Mungkin kalau di sini itu bir-bir seperti ini tuh masih dilegalkan ya, masih boleh diperjualbelikan ya, karena mayoritas orang sini itu minum ya. Di sini ada kayak minuman, ada air putih, kopi. Ini yang kayak buah-buahan ya, ada jeruk yang sari-sari buah ya di sini. Sini kayak yang minuman yang bersoda. Ini minuman bersoda ya. Tuh. Nah, sini lagi ini kayak bir-biran ya. Bir. Tuh soju di sini ya. Minuman khasnya di sini tuh soju. Sini juga masih bir. Di sini tuh birnya lengkap banget ya, lengkap. Tuh. Banyak banget ya bir. Jadi seperti itu ya suasananya di KS 25 Korea Selatan ya. Ini minuman ya, minuman. Ini biasanya di sini terdapat minuman seperti ini ya. Ini green tea latte. Nih green tea latte disediakan juga kayak
es batunya seperti ini ya. Jadi satu paket segini. Ini di sini disediakan seperti ini ya, ada. Di sini juga ada tempat memasak ya, buat makanan siap saji. Ada microwave, ada air panas juga di sini ada. Dan di bawahnya biasanya ada kayak tempat sampahnya seperti ini. Itu kayak di sebelah sana tuh kayak botol-botol, dan di sini tuh kayak sampah makanan. Ini sampah biasa, ini sampah botol, ini sampah makanan juga. Kayak sisa-sisa makanan di sebelah sini itu sampah biasa juga. Jadi sampahnya di sini tuh biar rapi, biar tetap rapi itu biasanya dipisah-pisah seperti ini. Tuh ada gondolanya juga, gondola buat minuman. Ini minumannya lagi promo ya, Pepsi. Ada seperti ini ya. Dan disediakan juga ATM ya. Kebanyakan di tempat kita juga disediakan ATM. Di sini juga sebagaimana mestinya kayak di tempat kita ya, ada tempat ATM seperti ini. Ini stand kayak dep store ya, dep store, perlengkapan kayak kamar mandi tuh, wangi-wangian, sabun itu lengkap di sini. Ini berhubung kita mau beli sabun ya, tidak sabun ya, harga 1.500 won, rasa apel ya, kita mau beli. Dan berhubung kita cari Pantene ya, aku mau beli sampo ya, yang Pantene ini ya, sampo. Ini ada conditionernya juga. Nah, jadi di sini tuh ada tempat kayak snack makanan ringan ya di sini ya. Tuh, ini udah mulai habis. Ini harga promonya juga masih tertera ya. Beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1 itu ada. Dan di sini kayak ada rak coklat ya, sama seperti tempat kita juga penampakannya seperti ini. Tuh kayak yupi itu seperti ini. Dan di tempat kasiran biasanya itu menyediakan kayak mungkin keotong kade ya, keotong kade, kayak pembayaran listrik, kayak jasa mengirim paketan, itu menyediakan di sini ya. Di tempat kasiran itu tempat rokok. Dan biasanya kalau misalnya di sini tuh kalau misalnya mau beli sesuatu itu biasanya kalau di tempat kita kan yang masukin barangnya ke kantong plastik kan kasirnya, dan kalau di sini tuh kebanyakan itu, dan biasanya itu kita sendiri yang masukin ke kantong plastiknya. Biasanya ditawarin dulu mau pakai kantong plastik atau pakai kardus atau enggak pakai kantong plastik. Kalau kita mau minta kantong plastik ya kasirnya cuman ngasih kantong plastiknya aja, dan barangnya yang masukin itu kita sendiri. Dan itu harus cepet-cepet ya, harus cepet-cepet karena ya untuk menghindari antrian yang panjang ya. Dan jadi di sini tuh kasirnya cukup fokus ngasirin ya. Kalau misalnya di tempat kita kan yang masukin ke kantong plastik kan kebanyakan itu kasirnya ya. Jadi bedanya sih seperti itu ya. 행사 상품입니다. 1+1 행사 상품입니다.
13,500원입니다. Oke, jadi seperti itu ya, toko di Korea Selatan ya. 98% itu sama ya kayak di tempat kita. Pelayanannya juga ya sama ya, hampir sama kayak di tempat kita ya. Dan di depan kasiran itu sama juga ya, kayak rak-rak tempat yupi-yupi gitu, permen-permen, dan kayak tempat rokok itu ada di belakang kasiran ya, juga ada seperti itu. Ini rambutku bucik banget. Ini udah lama banget nggak potong rambut, jadi nggak apa-apa ya, mohon dimengerti ya, karena di sini masih pandemi, jadi aku masih belum berani buat keluar jauh-jauh ya, jadi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu ya, mungkin video kali ini ya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur dan bisa menambah informasi buat teman-teman ya. Makasih yang udah bertanya. Teman-teman katanya gimana sih keadaan toko konvensional, itu perbedaannya dan kesamaannya itu seperti apa, dan katanya seperti ini. 98% itu hampir sama ya, seperti itu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bantu channel ini buat bisa lebih berkembang lagi ya ke depannya, biar jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar ke depannya itu bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Annyeong.